Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Baru 1 menit ada yang toleh belakang tanya, "Gurung teko ta?" Aku dikabarin 2 bulan yang lalu, nggak mungkin nggak teko. Aku pasti datang. Ini bukan karena melayani banyak orang, tetapi kepercayaan dari Tuhan yang luar biasa. Lagu tadi itu sempurna sekali. Banyak di antara kita yang tidak tahan menanti jawaban Tuhan. Maka saya berdiam di belakang menunggu respon. Tola tole. Gak mulai ta. Gak bahaya ta. Bahaya. Nek wongi gak teko, wongi teko ning guri. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang tepat waktu. Pengurus memberi saya tema besarnya God Promises. Oke. Saya bisa menerima itu dengan sukacita. Dan saya yakin banyak literasi di YouTube, googling, gampang banget. Cari janji Tuhan, ketik. Ada banyak versi jawaban. Ada yang bilang 3.000 sekian janji Tuhan. Ada yang bilang 7.000 sekian janji Tuhan. Ada yang 7 saja, tapi dia cakupannya besar. Janji penyertaan, janji kasih, janji keselamatan, janji kesembuhan, janji diberkati, janji begitu. Dan itu adalah ilmu patennya pengkhotbah. Tetapi pada waktu saya duduk berlutut sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Maka ketika di belakang tadi saya makin nervous, batuk, dan Pak Eri ngomong, "Minum Pak, aku butuh es campur Pak." Tetap nervous karena hatinya Tuhan yang mau disampaikan, bukan karena saya. Jelas saya nggak ada apa-apanya. Ketika saya turun nanti, jangan pernah ngidolain saya, karena siapapun bisa dipakai untuk menyampaikan ini. Ini loh hanya kebetulan namanya yang datang ini Rio, lain itu enggak. Saya tetap nothing, dan Dia adalah segalanya. Kayak wong kalah. Amin. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Kita baca sama-sama. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapa yang punya pergumulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gua adulam iki ya. Wong kalah kabeh, podo ambek aku. Supaya kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa kasih kemenangan buat kita. Saya cetek air mata banget dari hari ini. Saya melihat betapa begitu Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan saya. Walaupun jawabannya itu adalah kesulitan. Coba bayangin, dijawab dengan kesulitan loh, saya malah bisa bersyukur. Karena saya tahu bahwa saya nggak bisa jauh dari charger itu. Dasar di Sion, sebuah batu yang teruji. Ada yang kontraktor pekerjaannya? Kontraktor, kontrak kono, kontrak gini. Betul? Gak dulu malah. Enggak ya? Kontraktor ya, bangun rumah. Sorry ya. Ada yang kontraktor proyek bangun teknik sipil. Oke. Pak, bangun rumah atau apapun itu, dasarnya apa Pak? Pondasi. Dari apa Pak?
Pasir toh? Batu ya. Sanggup Pak di atas pasir Pak? Nggak bisa ya. Kalau kena air hanyut ya. Harus batu. Dasar yang teguh. Siapa itu? Yesus. Maka kehidupan kita harus didasarkan oleh Yesus. Apapun termin dan kondisinya tidak berlaku di hadapan Yesus. Semuanya dijawab hanya karena Yesus. Siapa yang sehari berdoa 2 kali? 3 kali? Kalau sing mangan 3 kali? Cuma 1 aja. Yang lain separuh gini. Yang berdoa. Yang punya pergumulan tadi berdoa juga. Ada yang sudah dijawab? Belum. Podo. Jadi jangan cengeng. Kalau jawabannya belum datang, tahu nggak? Gimana caranya supaya doa nggak ditolak? Tahu? Gimana caranya? Ojo berdoa. Nah karena berdoa aja enggak kok, gimana mau tolak? Saya beritahu malam hari ini supaya kita siap dan firm saat kita berdoa. Kalau kita datang sama Tuhan berdoa, yang pertama, semua orang di sini sukacita dan amin-amin biasanya ya. Dijawab sepenuhnya. Amin ya. Yang kedua, apa kemungkinannya? Ditunda ya. Tunggu, waktunya belum tiba. Yang ketiga, dijawab sebagian. Betul ya? Yang keempat, nah ini. Ini seringkali kemudian kita jadi masalah di sini. Apa ini? Ditolak sepenuhnya. Tapi ketahuilah bahwa saat ditolak sepenuhnya, Dia punya agenda yang sangat teramat sempurna. Saya mengatakan ini tidak mudah, karena kami satu keluarga sedang mendapatkan jawaban yang di antara 4 ini. Bulan lalu saya dan istri merayakan ulang tahun perkawinan. Kamu selamat tidak? Thank you ya. Dan ketahuilah, hari itu vonis di mana anak saya dinyatakan hipertiroid. Usianya baru 15 tahun. Mendadak dalam beberapa bulan. Badannya peok semua. Dari gadis yang sangat atraktif, organisasi, kegiatan. Dia mau kayak papanya. Kalau ditanya istri saya, mau jadi kayak papa atau mama? Enak kayak papa gitu. Kenapa? Nggak perlu ngantor katanya. Hari itu dia mengalami hipertiroid, divonis dokter. Dan ketika dokter panggil kami, dokternya ini sok-sokan ya. Dok, boleh ngomong lewat WA dulu dok? Enggak pak, ketemu aja. Kalau bapak nggak ketemu kami, aku nggak bayaran katanya. Kok lewat WA bapak nggak bayari saya gitu ya? Nggak apa-apa dok, saya datang aja deh. Pak, ini ada kemungkinan pak, autoimun hipertiroid pak, karena usianya sangat muda. Jadi ada kemungkinan autoimun hipertiroid, sesuatu yang sangat amat nggak enak di telinga. Saya flashback ya, ceritanya mundur. Sore itu saya ngajari anak sulung kami ini, Yoke namanya. J, habis belajar sama papa makan ya nak?
Oke. Ini soal terakhir ya. Dia kerjakan matematikanya. Gini ya Pak, betul, oke. Betul, ayo makan yuk, makan. Kami makan bersama. Adiknya sedikit lebih lazy, jadi ngerjakan PR-nya lebih lambat. Cece-nya makan sama saya dulu. Habis, taruh belakang ya, piringnya ya, oke. Taruh belakang sama dia ambil minum. Dia baru minum satu teguk, ditaruh. Ini kejadian jauh sebelum hari ini. Pa, iya nak. Papa, iya nak. Pa, saya di sisi kiri, dia lihat kanan. Papa, papa. Seolah dia ngelihat saya. Tiba-tiba dia telentang. Bola matanya naik. Istri saya panik. Langsung saya gendong. Dan hari itu pertama kalinya saya tahu Avanza bisa lari 160 km per jam. Ya, bagian saya adalah melakukan bagian saya yang sempurna. Saya harus kerjakan maksimal kesempurnaan saya. Nggak cukup dengan Tuhan Yesus engkau tolong. Ya, itu tak lakukan. Tapi aku harus berangkatkan dia pergi rumah sakit. Sepanjang perjalanan berdoa, Tuhan engkau tolong anak ini. Jangan tinggalin mama. Kan dia sudah diam aja. Kami bawa ke rumah sakit terdekat. Masuk rumah sakit, ya nggak berubah, tetap seperti itu. Dorong. Istri saya makin menangis meraung-raung. Tapi ketika itu terjadi, saya sangat jelas mendengar. Kalau anakmu aku minta, apa yang kamu lakukan sama aku? Dan ketika saya mendengar suara itu, ada hal yang pedih di hati saya. Tetapi ketenangan itu tiba-tiba melanda saya. Engkau yang memberi, engkau yang meminta, terpujilah nama Tuhan. Aku tahu kalau dia harus berpulang, dia berpulang ke tangan yang benar. Dan tugasku selesai. Saya berlutut di rumah sakit itu, saya hanya ngomong, dia milikmu. Aku hanya wajib mengusahakannya Tuhan. Tetapi bagian yang terbaik adalah milikmu. Singkat kata, putri saya ini pulih seperti tidak terjadi apa-apa. Sehat. Bukankah doa kita selalu berharap seperti itu? Ya, sembuh ya. Oh, haleluya. Oh, kesaksiannya, disembuhkan. Saya mau tanya malam hari ini, kalau ada orang sakit berharap mujizat disembuhkan, salah enggak? Enggak ada yang salah. Tetapi dari kesembuhan itu, saya mau tanya, apakah suatu saat enggak bisa sakit lagi? Apa enggak bisa mati? Masalahnya bukan pada kesembuhannya itu mujizat menyatakan bahwa Tuhan luar biasa. Enggak sederhana itu. Bagaimana dari kesembuhan itu kita menyatakan kebenaran Tuhan itu, kita menyaksikan Tuhan, kita mengisi kesembuhan itu dengan apa? Ini jauh lebih penting. Jadi kalau hari ini kita sedang berdoa, Tuhan, aku masih kos di rumah satu petak. Mohon maaf, karena dewasa, saya mesti ngomong jangan lihat vulgar ya. Saya bisa bayangin, saya punya temen, suami istri, punya anak 2, SD dan SMP. Sorry saya tanya, kamu naik hubungan suami istri gimana caranya? Dan saya dapat jawaban luar biasa loh. Jangan ditiru ya. Tak kasih fix formula 44. Aku bilang mereka batuk semua katanya. Biar apa? Biar tidur lelap. Hah? Boleh mereka berdoa minta rumah Tuhan? Boleh banget. Kalau kita punya pergumulan, boleh minta? Cok katenggengen, aku wedi. Sing punya masalah saya kok, saudara kok sumpek sendiri. Enggak. Di akhir nanti, kalau saya dikuatkan, saudara juga harus menang.
Ayo. Boleh minta enggak? Boleh. Lakukan. Tuhan nggak pernah rugi waktu kita minta. Dan kalau minta, jangan pernah separuh-separuh. Masalahnya adalah saat perjalanan proses itu, dari ujung A ini ke ujung B ini, kita sering kali begini, ngamuk, ketemu khotbah pendeta, moro-moro kuat, melenting tinggi, tiba-tiba ada transferan, DP-nya rumah 100 juta, dapat transferan 10 juta, haleluya, aku yakin 90 jutanya Tuhan akan siapkan. Dilala besoknya ada urusan, motornya diserempet, nyerempet orang pula, memperbaiki mobil orang, 10 jutanya amblas katut, malah nambahi kurang 2 juta, dari 12 juta keluarnya. Tekor, ngamuk lagi kita. Padahal prosesnya sudah di sini. Dan kita marah luar biasa. Tuhan, ini apa-apaan? Aku berdoa butuh rumah segera dijawab. Aku capek. Tiap malam ngasih fix formula 4. Yang salah fix formulanya atau bapaknya? Ya. Ini reality. Dan proses ini ketika sudah dekat, karena ngamuk, marah-marahnya setiap saat terlalu sering, dikembalikan lagi sama Tuhan prosesnya dari nol. Karena Tuhan nggak mau proses itu compang-camping, dia mau syatnya kita ini yang tajam-tajam itu, yang gampang marah-marah, yang gampang meragukan Tuhan itu, dipangkas habis. Kita mau dibuat halus, gentle, lembut kayak Yesus. Ada Yesus balas perbuatan orang-orang yang berpelaku jahat sama Yesus. Siapa yang nebas kuping itu? Petrus didukung, tambah no kuping si jini Petrus. Aku pengen kuping babi gitu ya. Enggak loh. Di stop Petrus ya. Jangan lakukan. Lihat. Kalau kita prosesnya ini sudah jalan, sudah kurang dekat lagi. Ini sudah 7/8 dan kurang 1/8 aja. Kita selesai dengan proses itu dan kita mampu melihat Tuhan. Sorry, saya sampaikan, sekalipun ternyata jawaban pada akhirnya dijawab hanya sebagian, layakkah kita marah sama Tuhan? Saya berharap jangan pada waktu ibadah saja ngomong enggak, di rumah marah-marah. Karena ujiannya, saudara kan banyak hari di luar sana daripada tempat ini. Dan izinkan saya membagikan bahwa kalau saya dihinggapi masalah yang baru datang ini, tiba-tiba hipertiroid, badannya peok semua, kami jalan pergi ke Bromo. Ayo Pak jalan ke Bromo, oke, kita jalan pergi ke Bromo. Anak saya tidak pernah mengeluh jalan puluhan meter ya, puluhan kilometer ya. Waktu kami pergi ke Israel, dia jalan puluhan kilometer, dia senyum. Jalan di Yordan, PP 10 kilometer, panasnya luar biasa, dia juga ngomel, kakinya juga tidak gemeteran. Dan tiba-tiba baru jalan 1 kilo di Bromo, dengkulnya ini kotekan begini ya, terus tangannya diangkat ini tremor begini ya. Waktu saya peluk, aduh lah kok kelataan kabeh gini ya, balung tok. Aduh Tuhan, pedih, mbok yo aku sing lemu iki, ojo anakku. Boleh minta gitu? Boleh. Yesus loh statement apa? Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ada yang ngomong begini, pernah berdoa begini, kok aku sih Tuhan, kok gak DE sih? Ngapain kita ngurusin orang? Tuhan mau berperkara sama kita. Dia melihat kita adalah ciptaan yang perlu disempurnakan makin seperti Yesus. Jangan protes prosesmu. Karena saat engkau protes, engkau akan dikembalikan dari awal sampai siapmu sempurna. Sulit? Sulit. Saya tidak katakan ini mudah. Mari kita belajar lebih jauh.
Kitab Yesaya ini terbagi dalam 66 pasal ya. Isi kitab ini dibagi dalam 2 bagian utama. Yang pertama adalah nubuatan tentang hukuman yang akan jatuh atas bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Bagian kedua adalah penghiburan tentang anugerah Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, di mana kelahiran, penderitaan, kemenangan, janji dan lain sebagainya yang berhak kita miliki. Ya kalau janjinya orang-orang yang kampanye itu ya, coblos saya, pasti nanti ya, pasti tak ingkari katanya. Yesus nggak sama sekali. Yesus totally trusted. Yang percaya katakan amin. Dia adalah pribadi yang sangat menjunjung tinggi janjinya. Saudara yakin? Dia sudah naik ke kayu yang kasar dan paku yang tajam itu. Gak seorang pun yang bisa melakukannya. Hanya Yesus. Bagi kita, gak ada alasan untuk sedikit atau separuh percaya. Yang mau percaya penuh sama Yesus, angkat tangannya. Tak beritahu ya, kalau separuh-separuh percayanya, saudara mau punya kuping separuh? Diberkati rumah separuh? Mobil separuh? Serba separuh mau? Makanya, kalau masih suka diskonan, jangan gampang ngamuk-ngamuk. Ya, percayalah, Tuhan tahu semua apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia akan menjawabnya. Satu Korintus 13 ayat 11. Ini adalah satu syarat. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Orang yang bertumbuh dalam Tuhan akan menjadi dewasa. Itu keharusan. Bukan cuma didorong, tetapi keharusan. Pernah ada yang bermimpi terus jadi bayi? Oh, enak banget. Tapi saya nggak yakin. Waktu saudara SD atau SMP pelajarannya sulit dan saudara berharap cepat kerja. Masih ingat hari itu? Masih ya? Aku pengen cepat kerja ya. Kok kayaknya enak orang kerja? Ada yang pernah punya pikiran begitu? Atau cuma saya? Banyak ya? Betul ya? Kalau enggak ada, saudara luar biasa. Namun, orang seringkali memilih tetap kanak-kanak. Harusnya di dalam kalimat itu meninggalkan sifat kanak-kanak itu, meninggalkan itu terjemahannya kurang presisi. Di dalam bahasa aslinya katargeo. Apa itu katargeo? Menghancurkan sifat kanak-kanak. Menghancurkan. Katargeo menghancurkan. Ini tak pukul. Bah! Bisa tak pakai? Maka saya akan tetap lihat layar ini enggak? Enggak kan? Saya akan pindah. Tapi kalau ini hanya saya tinggalkan, saya bisa kembali ke sana? Bisa. Maka katargeo ini, saudara dan saya harus pilih untuk menjadi dewasa. Hancurkan sifat kanak-kanak kita, supaya kita nggak nuntut-nuntut. Saya masih ingat ponakan saya bersyukur anak-anak saya dipenggal yang bukan begitu. Nah, Bapak belum punya uang yang cukup buat itu ya. Oke, dia pulang.
Itu anak saya nomor 1. Nomor 2 itu dia nggak marah, nggak nangis, nggak kosel-kosel. Jadi kalau ada di antara kita yang masih kosel-kosel sampai hari ini, saudara punya masalah dengan usia 2,5 tahun. Ya, ini serius. Berarti waktu 2,5 tahun saudara itu, saudara bermasalah. Jadi kalau nggak dituruti Tuhan, atau dijawab sebagian, atau ditunda, saudara kan kosel-kosel. Tahu kosel-kosel? Ayo coba, ada yang mau contoh? Nanti QR code-nya dibuka, tak transfer. Duh, nggak mau ya, repot ya. Rupanya ada yang mau kosel-kosel ya. Saya bersyukur berarti pribadinya dewasa. Diming-iming transfer loh Pak, nggak mau Pak, suruh kosel-kosel depan. Luar biasa ya. Saudara dewasa. Mau? Yang senyum? Iya, ya kamu. Oh iya, berarti dewasa. Pilihannya adalah dewasa. Nggak lagi kanak-kanak. Nggak mau kosel-kosel. Bukan cuma di sini saudara jawab nggak mau kosel-kosel, tapi saat pulang ke rumah, berdoa ditunda, nggak dijawab sebagian, ditolak bahkan. Saudara nggak perlu kosel-kosel lagi. Karena saudara mesti tahu, saya mesti tahu, bahwa setiap purpose yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, walaupun jawabannya kesulitan, walaupun jawabannya sulit hari ini dan nanti masih sulit, kita seringkali kalau masuk jalan lurus kecil gitu ya, waduh tenang ya, kelihatan ujungnya ya, jalan besar ya, kita masuk gang gitu ya, tiba-tiba di tengah itu ada gang kecil, ada rombong keluar ya dari sana, aduh mateng gitu ya. Nggak bisa atret, nggak bisa maju, masih sabar nunggu. Sementara perutnya udah sakit banget. Ngamuk-ngamuklah kita. Seringkali kehidupan seperti itu. Sudah belok, kita berharap habis itu jalan lurus, betul? Tiba-tiba ketemu tikungan lagi. Ketemu tikungan lagi. Tikungannya nggak pernah habis. Tapi ketahuilah, tikungan itu diizinkan Tuhan supaya kita mampu bersyukur saat jalannya lurus. Kita akan statement begini, Tuhan, thank you ya. Ternyata dari belokan-belokan itu, aku kalau ujian SIM, aku gampang taklukkan. Sudah tahu Bapak, Ibu, Saudara, ujian SIM dipermudah. Lintasan angka 8-nya sekarang jadi cuma S. Tahu ya? Puji Tuhan. Yang mau ngurus SIM segera, ngomong peraturannya belum berubah, ngomong Kapolrinya masih sama, segera ngurus, nggak usah lewat calo, berangkat tes aja. Soal itu, saya juga punya kesaksian bersama istri. Lihat, kami ngurus SIM karena ada salah satu sahabat saya yang teman motor anggota polisi, ini yang ngurus SIM disuguhi makanan. Saya dan istri diberikan makanan, kami makan di sana, di ruang tunggu itu. Dan saat itu keringat saya mengucur luar biasa karena AC-nya rusak. Saya ngomong sama istri, keluar yuk, nggak usah lah, di luar panas, lu di sini lebih panas. Tapi kan nggak kena matahari. Ibu-ibu rupanya males ya sama sinar matahari siang ya. Ya saya tahu lah ya, dia juga ya takut leleh mungkin ya. Ibu juga? Ada yang takut leleh ya? Kami keluar dan hanya sepersekian detik EPV tes SIM itu tiba-tiba mundur masuk, keruak, persis nabrak kursi yang saya baru makan. Mujizatnya bukan bersyukur dihindarkan, tapi yang saya tahu hari ini adalah saya mesti ngisi keterselamatan itu dengan sesuatu yang penting buat Tuhan. Jadi bukan soal sembuhnya yang saudara menjadi amazed. Karena setiap hari kita harus ngalami amazed bersama Tuhan. Kita tahu bahwa bangun pagi tadi, kita masih hidup hari ini, kita seger sampai hari ini, sehat dengarkan khotbah, bisa katakan amin, haleluya. Tapi nggak sadari bahwa itu adalah hari yang Tuhan izinkan engkau mengalami kasih kemurahan. Jadi nggak perlu nunggu dijawab Tuhan doamu. Engkau mampu bersyukur. Bahkan ketika hari-hari itu masih sulit, kita harusnya mampu mengucap syukur.
Katargeo. Hancurkan sifat kanak-kanak itu. Katargeo. Haleluya. Hari ini ada berapa banyak saudara yang doanya masih jauh panggang dari api? Ojo khawatir, saudara nggak pernah sendirian. Yang khotbah di sini juga masih ngalami itu, dan saya tahu itu diizinkan buat enrichment saya, nggak cuman ketika saya khotbah, tetapi supaya saya bisa menyampaikan terus hari ke hari, supaya mulutku ini pandai mengucap syukur atas kehidupan day by day. Nggak lebih dari itu. Mengucap syukur adalah hal terbaik yang Tuhan izinkan. Lakukan sekarang. Jadi, jawabannya bukan soal menantikan janji Tuhan, tapi bagaimana kita mampu menantikan itu dan kita tetap bersuka cita melakukan kebenaran demi kebenaran dengan maksimal. Ingat ya, maksimal. Sebab Dia adalah Tuhan yang maksimal. Percayalah, kalau doanya ditunda, Dia tahu kita nggak siap. Adakah saudara yang hari ini marah-marah sama Tuhan? Saya nggak minta saudara angkat tangan. Saudara nggak perlu tertuduh. Tapi hari ini Dia mau melawat saudara. Personal. Ketika pulang nanti, saudara akan dihibur melalui Roh-Nya yang kudus. Saudara akan dimenangkan dan mampu melihat betapa baiknya cinta Tuhan. Jangan terlambat memilih itu. Hal yang terakhir, salah permintaan, tidak tepat permintaan. Yakobus 4 ayat 3. Kita baca mulai Yakobus 4, 2 sampai 4 ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Siapa ini? Kejadian yang kemarin masih ingat? Si gadis yang mobilnya diambil sama guru musiknya atau temannya atau pacarnya. Kita nggak terlalu peduli soal statusnya apa. Tapi lihatlah, itu sudah terekam ribuan tahun yang lalu. Firman Tuhan sudah tulis. Kamu mengingini sesuatu, dipakai apa duitnya? Melunasin hutang sama bangun kafe ya. Lihat, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Betul ya tadi saya statement tadi ya. Kalau enggak mau, enggak dijawab, gimana caranya? Enggak usah berdoa. Dan kamu enggak akan pernah dapat jawaban. Sebab berdoa aja enggak kok. Hati-hati. Yang enggak berdoa. Jangan berharap tiba-tiba pergumulanmu datang di langit. Bluak! Kalau duitnya kertas, engkau enggak mati. Kalau yang datang uang 1 karung, dan klitik kabeh, gentengmu jebol, plafonmu jebol, engkau segera menghadap. Dan engkau ditanya, kamu harus berdoa tak? Jawabannya, dan malah dapat duit klitik sak-sak. Lihat, hati-hati, berdoalah. Lanjut. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Gajinya 10 juta, yang kerja bank
Ada? Bagian ngurusi kredit? Pernah kredit? Sugih kabeh. Bingung aku, gak ada sing kerja, gak tahu kredit Pak. Duitnya wakai temen. Aku desperate. Pak gak usah jatuh mana aku Pak. Ditakoni gak jawab, bingung. Yang pernah kredit? Nah, kalau 10 juta, biasanya cicilannya berapa sih kemampuannya yang dianggap bank? Mas yo gak pinter cok nemen-nemen tarek, 30%, 3 juta. Ya toh, bank biasanya maksimal 30%, 3 juta. Itu yang dikabulkan bank. Supaya apa? Gak mungkin kan kita punya gaji 10 juta, cicilannya 6 juta. Keluwen. Bank ngerti. Kamu kan kalau pulang kerja pengen bakso toh gitu. Kamu mesti beli BBM kan? Kamu kalau Jumat malam pengen healing kan, pergi ke Trawas. Aku tahu kata bank begitu ya. Lihat. Gajimu dari perusahaan, berkat kelimpahanmu dari Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Nah terus kalau kita 10 juta, kita ngaco. Kalau buat beli rumah cicilannya oke, nggak konsumtif. Tapi tiba-tiba ada WA masuk dari toko handphone ABCD, gadget terbaru, milikilah, cicilannya 8 juta. Tapi kita tunggu saiki. Cicilan rumahnya tadi 3,5-4 juta, ditambah cicilan handphone 8 juta, gajinya 10 juta. Tekor berapa? Kita dikuasai oleh keserakahan dan kita mencuri kemudian. Anak duit nang kantor iki gak ono sing duwe yo, dompet keleleran. Tiba-tiba kita kreatif loh. Anak susuk. Gampang wis, dikekno nota palsu. Tambah kreatif ya, tambah malam tambah jahat. Pergi, Pak, pesan stempel iso. Hebat ya, sak stempel-stempelnya ditembak. Saya pernah kerja di dunia sekuler, jadi saya mengerti semua perilaku-perilaku ini. Hati-hati, kita dikuasai sama keserakahannya kita sendiri. Maka, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Handphone saya baik-baik saja. Ini handphone tidak mahal. Gaya hidup kita yang mahal. Hidup itu, kata medsos, murah katanya ya. Hidup itu murah. Yang mahal, gaya hidup. Betul ya? Memang sudah salah pilih dari awalnya. Padahal yang perlu dicukupi adalah kehidupan, bukan gayanya. Makanya jangan ngomong gaya hidup, karena sudah gaya. Mestinya hidup saja. Bersyukurlah karena hidup. Bukan karena gaya, baru hidup. Mudeng, poluwe be ya. Jadi jangan gaya dulu, baru hidup. Kalau aku nggak gaya, aku nggak hidup. Jangan gaya hidup. Cukupkanlah dengan kehidupan. Handphone, biar katrok. Yang penting BCA prioritas. Oh iya toh. Lah ngapain handphonenya bagus? Cicilan wakai, pemasukan kurang, nangis. Kok awak dhewe ngene lho ya. Penghasilan cukup, pengeluaran gak ono. Gak gelem. Amino ta rek. Kasih kemuliaan buat Tuhanmu. Penghasilan cukup, pengeluaran nggak ada. Keren ya toh? Mau dijawab Tuhan. Langsung amin Pak. Seneng ya, baru ngerti ya, anak dongo ngono ya. Jangankan saudara, teman saya pendeta aja takjub. Hebat ya statementmu ya gitu. Ya, tapi itu lewat pengalaman yang mendewasakan. Nggak bisa datang dengan instan. Saya tadi ngomong sama Pak Edi di belakang. Kita saling punya masalah kok, jangan khawatir. Benar? Saya percayalah. Itu dalamnya sama kayak mie instan.
Mereknya macam-macam, bungkusnya tok yang berbeda. Isinya apa? Mie instan. Betul ya? Apa isinya mie instan itu? Mie, bumbu, minyak, kecap, cabai, bawang. Oh, berarti mie goreng senengan iki berarti. Ana kecape soalnya. Betul ya? Tapi saudara tahu enggak? Cermat enggak? Di bungkusnya. Bungkus masalahmu dan masalahku itu. Bungkusnya mie itu. Ternyata ada tulisan masa kadaluarsa. Masalahmu dan masalahku ada masa kadaluarsanya, bro. Mari, ojo khawatir. Baba mari ngono loro, baba mari ngono apa? Tapi percayalah, engkau diizinkan memuliakan Tuhan di dalamnya. Yo, ojo remeh, jaluk sembarang. Tuhan kabulkan, Tuhan kabulkan. Nek dikai temen gak siap. Loh, orang lebih siap miskin loh daripada siap kaya. Banyak orang jatuh di dalam kekayaannya. Karena kalau sudah miskin itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak macem-macem malah. Paling-paling mati. Loh, saudara lo kok ngekel ngomong mati? Dipikir nggak mati? Tahu nggak? Yang pasti di muka bumi ini cuma dua. Apa itu? Lahir dan mati. Lain itu ada? Nggak ada. Maka percaya pada Tuhanmu yang pasti. Kapan? Teko pasti, nggak usah bunuh diri, mati dewe. Yang punya kesulitan, nggak usah cari tampar, nggak usah beli baikon. Teman saya cerita yang pernah bunuh diri pakai baikon. Loro nemen, akhirnya aku budal rumah sakit, aku dengan hijau, sana kan yo gitu. Oh, gini katanya ya. Terus waktu bunuh diri lagi, diurus ngadinya. Nah, ketahuan saya waktu dolan ke rumahnya. Tak buka, tak larikan ke rumah sakit lagi. Dia ngomong, kon kok adik teko sih? Padahal saja ini gak terlalu loro loh yuk. Ini bukan bocoran ya. Konro, nek ape bunuh diri, kuncian omahmu. Jadi mesisan, kon gak niat, memang gak tak tulungi, manja. Lanjut. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi dunia ngomong gini, duh, kamu loh miskin, aku males sama kamu. Tenang. Terus dunia ngomong begini, kamu loh banyak salahnya, kamu penuh kekurangan, aku males bergaul sama kamu. Tak kasih tahu ya, kalau kamu cari yang suci, bersih, gak berdosa, aku mundur. Kalau kamu cari bakso babi, aku maju duluan. Ketahuilah saudara, gak ada yang pernah sempurna di dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang penuh kesempurnaan. Tunduklah pada Dia, ikuti purpose-nya, jangan purpose-nya kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Seluruh janjinya terlalu mudah untuk dilakukan buat Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati.